gitu tuh udah enak lah gitu. Jadi buat berdua. Tapi kalau misalnya company bisa ya di sini? Bisa, ya company bisa. Kita bisa ya kita 25 sampai 30 orang. 25 sampai 30 orang. Kita Jadi ini selain ikan ada juga yang lain. Ada, kita ada main kambing, main sapi, main ayam. Tapi ini spesial nasi kebuli ya? Nasi kebulinya yang taste itu Indonesia banget. Oke. Nggak terlalu Jadi udah disesuaikan. disesuaikan. Jadi ini spesial banget ya kalau misalnya mau ke puncak, mampir Sentul, ada nih tempatnya juga asik lah begitu ya. Jadi generasi ikan Indonesia yang ada di Bogor atau di Jabodetabek, ya jangan lupa mampir ke halaman Eyang. Instagramnya ada di halaman Eyang, @halaman_eyang. Nanti kita lanjut lagi. Bye. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia. Langsung dari Bogor, Hayang, halaman Eyang, bersama dengan founder Chef Markus. Kita akan membicarakan tentang bisnis restoran yang beliau bangun untuk masyarakat Bogor khususnya. Kita akan coba tanya-tanya. Selamat siang, Chef Markus. Siang. Apa kabar? Baik banget. Thank you nih udah dikasih waktunya di sini. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk lagi gini aja nih, lagi ngurus restoran yang konsepnya sih rumahan sebenarnya. Oke. Cuman ya karena view-nya bagus, kita siapin lah yang pada macet di Bogor, di puncak bisa mampir ke Bogor di perumahan Taman Kenari. Jadi ini mulainya tahun berapa? Tahun ini, Baru tahun ini. karena pandemi ini kita makanya Pandemi jadi tarik ke sini ya, ke tarik rumah kesini, ya. ke rumah. Sebelumnya ini berani buka restoran begini, udah ada basic masak belum? Udah banyak banget dari sini masak. Sebenarnya kuliah pun di perhotelan, di food product, terus ya coba di hotel-hotel, di Jadi chef hotel, chef restoran chef restoran di Indonesia, dan luar negeri. di luar negeri. Luar negerinya boleh kasih tahu di mana? Bisa di Dubai, Dubai. pernah opening di India, Hah? Thailand, Di India? ya, Thailand. Di Dubai berapa tahun? 8 tahun. Di Dubai 8 tahun. Masak terus. Jadi chef, Jadi chef. head chef, Ya, kepala chef. ya. Galak nggak sih? Harus galak. Harus galak. Harus Kenapa galak. sih? Kenapa chef harus galak sih? Kenapa sih? Karena chef digaji untuk marah-marah sebenarnya. Oke. Bukan marah-marah sih, untuk kontrol. Jadi kalau kepala chef itu berapa orang anak buahnya? Tergantung kitchennya. Kitchennya tuh kalau restoran tuh sitting berapa, kita jadi untuk butuh orang berapa, itu aja. Di Dubai ini hotelnya hotel apa? Oh, saya main dulu di terakhir di Dubai itu saya lama di Mahi restoran. Mahi restoran. Itu seafood restoran, ikan segar semua, ikan semua negara ada semua di situ. Oke, jadi Mahi restoran ini 8 tahun. Ya, nggak 8 tahun di Mahi-Mahinya, sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Ini nggak sembarangan tuh kalau orang yang ke sana. Emang udah diundang ke sana ya? Ya, udah. Jadi 8 tahun di Dubai. Dubai. Di India berapa lama? Cuman opening gitu aja. Opening. Kita opening ada franchise, kita opening 3 bulan balik. Kotanya di Delhi. Enggak, di Mumbai. Mumbai. Sekarang Mumbai. Di Thailand, di Thailand ada di Patung. bukan ya di Patpong mah beda tuh chef. Ya. Jadi udah kurang lebih udah berapa tahun tuh jadi chef? Sekitar 32 tahun. 32 tahun. Ya, 32 tahun jadi chef. Jadi udah ada pengalaman chef. Nih sekarang mau serve orang-orang Jakarta, orang-orang Jabodetabek ya, untuk bisa merasakan di taste-nya Chef Markus seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ini tuh konsepnya kan resto rumah. Resto rumah ini enak sekali. Emang udah pernah kemana-mana jadi tahu ya tempatnya ini tuh asik, ada pepohonan ya, ada ini beberapa meja, beberapa tempat. Boleh ceritain nggak nih chef konsepnya seperti apa? Konsepnya sebenarnya kita yang utamanya sih kita nyiapin makanan ya. Ini makanan. Makanan kan menunya. Itu menunya kita ada ya, fusion ya, kita diracik-racik jadi suatu menu yang khas gitu ya. Jadi menu sendiri. Racikan sendiri. Terus ya, ada grill, ada ini wok, ada
apa aja masakan Wok yang gini-gini ya, wok ya. makan yang kuali ya, Ya, yang iya. kuali. Hmm. Nah, itu jadi pertama makan dulu, kita konsepnya itu kita nyiapin makanan dan minuman itu penyerta gitu, dan biasanya kalau udah makanan itu kita kan nyari suasana. Oh iya. Suasana. Orang biasanya juga beli suasana. Oke, santai ya. Nah, makanya kita Di sini tenang sekali. ya bisa enjoy lah kalau makan tanpa ada ini, jadi ya lu bisa nikmatin kayak di halaman rumah yang sendiri gitu. Oh, halaman rumah sendiri, Ya, jadi sendiri. jadi feel-nya dapet ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ini jadi spesialnya menu di sini apa nih, Chef? Kita sebenarnya semua makanan kita siapin, cuman Oke. kita ada kambing, ada daging, ada ikan. Nah, yang ayam. beda, yang beda, yang beda. yang membedakan dengan tempat lain nih, Nah, kita nih orang-orang kita kambing guling porsian. kambing guling porsian. Biasanya kan kalau kambing guling satu gede. Tuh ya. Ini kita bisa makan porsian. Orang makan kambing guling biasanya kan di hajatan, Iya. Nah, sekarang kita siapin tuh lu bisa makan kambing. Lu nggak perlu ekor kambing gede gini. Oke. Lu dengan satu porsi bisa beli porsi, bisa makan di situ dengan nasi kebuli. Nasi kebuli. Jadi memang spesialis di sini bukan nasi putih. Itu nasi putih. Jadi nasinya nasi kebuli. Cuman kita menyiapkan juga nasi putih. Menyiapkan nasi putih juga. Jadi ini bukanya dari setiap hari. Setiap hari, sekarang setiap hari dulu nih. Karena memang di rumah aja, jadi nggak kemana-mana. Kita buka aja sambil nongkrong sambil kerja. Nongkrong sambil kerja. Jadi maunya sih semua yang khususnya deket orang Jabodetabek nih, lihat di Instagramnya Halaman Eyang ya, @halaman_eyang. Menunya memang ini masih baru tapi tempatnya bagus sekali, dan ini kita bisa lihat sendiri bahwa yang masak chef berpengalaman. Jadi ini kalau berdua couple ya, malam tutup jam berapa nih, chef? Jam 11. Jam 11 malam. Jadi bukan dari makan siang. Nah, dari makan siang sampai 11 malam. Sendiri, chef sendiri yang masak. Sendiri. Masih saya sendiri dengan Masih. istri dan anak. Istri dan anak. Jadi ramean ya, keroyokan ya. Iya. Nah. Sebenarnya tuh apa nih makanan ini sebenarnya nih bukan pertama kali di sini ya gitu. Iya. Ini upgrade-an sebenarnya. Dulu Oke. kita punya di kaki 5 di Dubai Street Food. Mhm. Sekarang upgrade itu sekarang di rumahan. Oh. Karena pandemi gini. Dubai Street Food. Dubai Street Food dulu kita punya. Oh, Dubai Street Food di daerah sini juga. Di sini juga. Banyak pelanggan-pelanggan yang orang-orang yang udah tahu nih. Jadi pasti udah tahu. Sekarang kita bukanya di sini. Ya, bukannya di sini ya, di Halaman Eyang. Karena kalau dilihat ya, memang tempatnya agak dalam, tapi nggak terlalu jauh, tapi memang suasananya sih asik sekali ya di sini ya. Kayaknya kayak refresh gitu loh. Iya. Kalau makan di sini ngobrol ini bisa akomodir sampai 30 40. 30 orang. Jadi nanti panjang ya sampai 100 meter ke arah sana nih kalau rame. Bisa. Kalau jadi. misalnya ini chef, kalau misalnya ini kan makan di sini, take away bisa. Bisa take away, kita nih GoFood juga, Grab juga, take away bisa. Take away bisa. Ya kalau misalnya saya nih mau pesan buat kondangan, porsi besar, Oh itu harus riset dulu riset dong. dulu. Tapi bisa. Bisa. Misalnya kantoran-kantoran di sini nih Bisa. mau nyobain, misalnya Pak Wali, Ya, Pak Wali mau ke sini nih, Pak Wali Kota Bogor ya, Pak Bima Arya. Halo Pak Bima, salam hormat, mohon izin. Di sini ada chef Halaman Eyang ya, yang punya experience di luar negeri dan sekarang buka restoran sendiri. Kalau misalnya mau makan siang, mau meeting, mau ngobrol santai di sini. Jadi buka terus ya. Karena di sini tuh tempatnya enak sekali dan tempatnya tuh representatif untuk refresh seperti itu. Jadi Private gitu bisa. private barbecue. Iya, kita punya paketan gitu. Kita nyiapin peralatannya semuanya, misalnya mau punya experience mau bakar sendiri kita siapin. Oh gitu. Nah, paling kita mau guiding aja. Oh, jadi kadang-kadang kan gua mau coba nih, mau masak Iya, sendiri. sendiri. Bahan-bahan dari kita, bumbu-bumbu semuanya, peralatannya dari kita semua kita siapin. Oh, siapin semuanya. Semuanya. Chefnya diganti tuh sementara. Sementara guiding aja. Iya. Jadi kalau di sini tuh jadi private bisa. Kenapa sih dikenalnya sebagai chef and roll? Chef and roll ya. Jadi orang-orang nih ya, generasikan Indonesia nih, chef Markus ini terkenal dengan chef and roll. Kalau misalnya chef-chef di
Jakarta atau di Indonesia mungkin ada yang kenal sama Chef Markus. Ini Chef and Roll, boleh cerita sedikit? Ya karena tunggangan saya tuh Cafe Racer sama Rockers kan. Jadi ketua, ya juga Cafe Racer. Ya. Jadi ketua chapter Bogor nih. Bogor, nih. Halo, Cafe Racer Bogor. Bogor Depok. Bogor Depok. Jadi Chef Markus sudah di sini, jadi mesti datang ke sini nih. Nanti bisa rasain ngobrol ataupun apa ya, home base. Jadi Chef and Roll itu Ya, akhirnya kita juga musiknya juga suka rock and roll, suka nge-roll juga. Ya itu. jadi dari muda udah suka rock and roll. Rock and roll itu aja. Apa aja ininya, apa namanya, bandnya? Banyak lah, kayak Ya. Rolling Stone aja udah Rolling Stonean gitu. Oke. Kayak Kiblatnya apa nih, kiblatnya nih? Rolling Stone. Rolling Stone. Nah, yang kesini-sini lagunya Lagunya udah nggak ada lagi baru lagi dia. enggak yang band-band sekarang ini yang suka apa? Kalau di Indonesia sukanya apa nih? Siapa Indonesia? Suka apa gue nggak? Yang rock and roll nggak ada. Cuman suka yang lawas-lawas aja. Oh, suka. Yang Ya udah. lawas-lawas aja kayak ya Naif suka. Naif suka, Naif suka. Padi suka. Padi suka. Gitu. Itu aja dong. Nah, ini kan ada daging, ada ayam. Kalau ayam dimasak apa? Ayam kita bikin bakar, ayam bakar tandoori. Ayam bakar tandoori. Tandoori. Ayam goreng ada. Ayam goreng nggak ada. Yang nggak ada. Oh, tandoori memang berarti memang kiblatnya ke arah sana semua dong? Iya. Ke arah apa namanya, Uni Arab, Ya, Middle East. Middle East. Middle East. Middle East. Jadi ini unik sekali ya. Maksudnya tuh tempatnya alamnya alam Indonesia tapi makanannya banyak yang Middle East. Ada Indonesianya, sei sapi, sei lidah. Sei Cuman sapi. kita combine sama nasi kebuli. Tetap pakai nasi Nasi kebulinya. kebuli. Jadi ini kalau nasi kebuli itu kan biasanya rasanya rasa Timur Tengah nih. Kalau Ya. di sini udah disesuaikan. Sesuaikan lidahnya. Kita udah coba ya. Waktu kita di Dubai Street Food di jalan itu jual di jalan tuh, Hmm. kita reviewnya tuh ya akhirnya spice-nya kita turunin untuk nggak terlalu strong. Ya nggak terlalu strong. Jadi kalau misalnya itu kan biasanya kan dia banyak rempah-rempahnya ya, terlalu ini. Nah kalau daging tapi apa, domba kambing guling, porsian, Porsian terusnya ayamnya tandoori, tandoori. Nah ada lagi menu yang lain, yang sei sapi, sei sapi. sei lidah. Dan ikan nih. Ikan. Nah, ikannya juga bisa request ya, di halaman yang juga ada kontaknya ya. Ada kontaknya. Jadi mudah-mudahan nih kalau misalnya kayak gini nih, setelah ini generasi Indonesia yang mau order bisa ada WhatsApp-nya ya, Ya. di situ. Nah selanjutnya nih, kalau misalnya udah seperti ini, kedepannya nih ya, kedepannya nih chef nih mau bikin menu apa yang spesial misalnya kayak gitu. Sebenarnya sih menu masih tetap itu. Kita juga kan karena sekarang pemikiran saya gini nih. Kalau semua makanan tuh kalau diolahnya dengan bagus, mau ikan, mau daging, mau sapi, mau apa tuh, itu akan enak gitu. Jengkol pun kalau dibikinnya enak gitu, suka gitu. Ya, biasanya berarti jengkol sama nasi kebuli. Ya bisa juga kalau dimasaknya enak pasti enak gitu. Nah kalau misalnya nih ada klien pengen bikin, saya bikin jengkol, bisa. Bisa. Jadi nih ya, kalau misalnya di sini nih, jadi gue mulai merangkum nih, chef. Kalau misalnya ini apa aja gue bisa bikin. Request. Jadi kayak kemarin nih ada event gini, ada berapa orang, 25 orang, dia minta nasi timbel misalnya, masakan Sunda, kita siapin. Ada yang mau masakan Jawa, buffet Jawa gitu. Ini paketnya nih, ini kita set. Pokoknya chef bisa semua. Bisa. Oh, kayak gitu. Sama makan Bali, set Bali kita. Masakan Bali bisa? Iya, bisa. Bali apa biasanya? Kayak lawar, kayak plecing, kayak sate lilit gitu kan. Oh bisa semua. Bisa. Jadi pokoknya kalau di sini nih generasikan ya, jadi spesial banget. Baru nemuin chef yang bisa semuanya. Dalam artian bisa by request. Memang kan basicnya adalah ada daging, ada ayam, ada sapi, ada ikan, semuanya karena pengalamannya sudah banyak ya. Jadi bisa request apa aja. Bisa request masakan Sumatera.
sutra bisa. Rendang bisa? Bisa lah, rendang. Kali aja kan rendang. Jadi kalau menurut saya yang masakan Indonesia yang paling susah apa? Apa nggak ada yang susah kalau masak? Gak ada yang susah sebenarnya. Asli. Barang-barang kelihatan semua kan. Asli. Jadi Apalagi era digital. oke, sekarang kan masakannya Indonesia nih. Iya. Bisa dari Iya. Sabang sampai Merauke. Ya, Masakan Western, Western bisa. Basic saya pertama di Western. basicnya Western. Western. Jadi kalau Westernnya biasanya kiblatnya kemana nih? Itali. Amerika, Itali, Spanish. Kalau Spanish apa tuh yang Tapas, paella. paella, paella, Tapas. paella atau tapas? Yang kayak nasi goreng, paella ya? Paella yang kuning kan? Yang kuning, Ya, yang ada pakai pan gitu. seafood-seafoodnya. Ada scallop apa gitu. Nah, kalau dari Italia, Tapi pasta, Pasta. pizza, pasta, risotto, pizza, pizza. risotto ya tahu ya Risotto. kayak nasi. Iya. Aglio olio Bisa lah itu. bisa itu ya standar lah ya. Nah, jadi kalau misalnya ke arah atas lagi nih, misalnya ke Belanda, nggak ya? Belanda mah beef ya. Biasa nih. Jerman ada tuh yang makanan kayak apa ya? Potato Bukan kayak ada kayak apa nih potier begitu. apa herring yang ikan mentah yang itu yang Wah, ini. kalau itu Belanda tuh di Herring. herring banyak tuh. Herring. Nah, ikan herring itu Ikan herring. Volendam ya di daerah Volendam itu juga ini juga. Ikan yang Oke, itu Eropa ya. Kalau Amerika apa, steak gitu aja. Steak standar ya. Burger. nah Spanyol tuh paella atau apa yang jauh sedikit. Nah, makanan Chinese Jadi bisa banget. Terakhir saya nih yang di restoran saya kerja terakhir ini saya di Chinese restoran. Chinese restoran, dimsum. Dimsum sebenarnya itu apa ya? Bukan maksudnya makanan kalau di Cina tuh pastry-nya gitu. Oke. Kalau makanan kayak gitu kayak capcay, asam pedas, sapu kayak makanan gitu kayak itu baru Cina itu kayak bikin isit yang isit ikan hiu itu Ah, kayak yang kerapu yang apa nih? steam Steam kerapu kerapu bisa. iyalah Ya lah, oke lah. Korea sekarang. Korea lah ini. Gue seru nih kalau misalnya begitu. Pancan gitu kayak bikin ramyun, Heeh. jangmyeon apa kayak bikin kalau biasanya kan dia pakai Bang Miun apa? dia biasanya makannya ini kan kayak bulgogi ini kan Iya. dia masak sendiri gitu. Pokoknya kalau misalnya di halaman Eyang nih request itu bisa. Bisa kita punya kemarin terakhir ada juga kita siapin ada paket ya kan ada paket Korean barbecue Mhm. kita siapin pancannya. Pancan tuh kayak kalau di Korea tuh namanya pancan kan ami. Ini ada pennya gitu kita kasih api dia kita kasih bahan-bahannya nih ada bulgogi ada ini ada semua ini sama cocolannya sausnya gitu kita kasih. Tapi kalau order pancake bisa. Nggak bisa. Pastry sih nggak bisa. Pastry, itu berbeda ya. Beda. Kalau ini ke arah ke Kayak hot kitchen. hot kitchen, Hot kitchen. hot dishes ya. Hot dishes. Oh, jadi seperti itu. Jadi kayaknya gue makin lama makin ada kesimpulan nih, Chef, bahwa di sini customize, Ya. ya, customize ini nih, customize makanan, karena udah pakai pengalaman itu ya. Jadi lu mau order apa ya gua lakuin gitu ya. Jadi dari Asia, Australia, China, Europe, Malaysian itu Nyonya nasi nasi lemak. lemak. Nyonya saus sekali nyonya. Oh. Gitu kan. Kalau makanan India. Ini perata. Prata, nasi prata. Nasi perata. Kari. Mutton. Mutton biryani. Mutton kan kambing muda. Iya itu, Ya. gue suka tuh Mutton biryani. makan mutton. Kayak apa ya? India Jadi itu aman ya kalau di sini ya. aman. Aman bisa ini ya. Sekarang udah ada bumbu-bumbunya udah masuk ke Indonesia. Wah, Kayak gampang ini lah sih kalau untuk misalnya kalau nggak kesini sih ini banget, sayang banget ya. Udah ada semuanya. Biasanya berapa hari sebelum nih harus ordernya? Kalau bisa minimal tuh 4 hari 5 hari lah. Soalnya kan ya kita kan
apa takutnya bahannya ya gitu kan, tapi sekarang sih ada sih 3 hari lah, minimal 3 hari kita bisa siap kita itu kita untuk dealnya ya, jadi untuk bisa oke gitu. Jadi halaman Eyang nih standar chef internasional. Udah standar chef internasional, terusnya bisa custom, tempatnya enak, kalau bisa buat serve satu acara, jadi aman nih semuanya ya, bisa semuanya ya. Kalau misalnya kita kan dari generasi ikan nih chef ya, generasi ikan Indonesia nih, kita memang mau semuanya tuh makan ikan, walaupun chef juga ada menu yang lain, bahwa kita tuh pembentukan generasi ikan yang makin lama tuh harusnya kita makin makan ikan lebih banyak, karena chef itu kan tadi kan kita masak ikan nih, jenis-jenis ikan yang segar itu menurut chef seperti apa sih? Ikan segar ya pertama sih dari Baunya. baunya lah, Hmm. baunya karena pasti orang kan yang lihat tuh mata dia, kita mata kalau misalnya ya standar lah, standar orang-orang tuh bisa buat segar ya, di bahan yang diolahnya gampang, diolahnya apa namanya nggak hancur, tekstur ininya ya, tekstur ikannya tuh bisa kita bisa lihat dia masih bagus apa enggak, itu kita bisa lihat. Iya. Jadi ikan seperti itu ya. Biasanya ikan dimasak apa sih kalau di luar sana nih? Di luar sana tuh kebanyakan ikan tuh di sup, biasa di sup. Di sup. Jenis ikannya Grouper apa, kerapu ya? kerapu, Apa sama sibas. sibas. Sibas, ada ikan sibas. Apa lagi ya? Dipilet ya. Dipilet. Dipilet. Dia kalau makannya orang-orang Eropa tuh sebenarnya tuh simpel, makanan praktis. Nggak banyak gorengan. Nggak banyak gorengan, jadi nggak perlu, dia kan karena pakai garpu kan makannya Kayak olive oil. sibas, apa grill juga banyak macamnya. Kalau makan sebenarnya ikan tuh di masak kayak gini nih, kayak ikan ini aja yang di depan kita nih. Iya. Orang biasa pakai bumbu dasar Indonesia nih ya, bumbu kuning, bumbu merah gitu. Iya. Nah, bikin ini kayak Thailand kan, Thailand sauce tuh, Thailand sauce. Biasanya itu kan asam pedas mau kita buat, kita coba kita buat ini gitu. Kalau ini kan ikan bandeng. Ikan bandeng, ikan Indonesia nih, tapi bumbunya kita ini kombinasiin. Fusion Ya. Seperti itu ya. Jadi tadi apa bumbunya sih? Bumbu Thai ini ada lemongrass, ada cabai, ada jeruk full, lemon dulu ada sih, jeruk nipis, ada daun jeruk. Kita bikin sausnya ya taste-nya Thailand. Jadi saya juga kalau misalnya melihat seperti ini nih, dampak ekonominya cukup besar ya kalau misalnya maju ya, kan pasti banyak juga yang terserap warga sini ya untuk bekerja di sini kan. Ya. Karena berarti lokal brandnya emang halaman Eyang ini namanya dari mana sih? Kalau mana yang itu terinspirasi ya karena kita di halamannya gitu, di halaman dari kita halaman ini ya, kita bikin aja lah. Dan singkatannya hayang kan, kalau kata orang Bogor bilang kan suka. Oh gitu. Hayang ini, hayang itu, suka ini, suka itu gitu. Ya, jadi mana Eyang? Karena saya berpikirnya bisnis rumahan ini kalau diorganize lebih bagus lagi, pasti benar dong yang saya bilang, bahwa menyerap perekonomian makin maju di sini kan, orang-orang sini juga makin terbantu gitu kan ya. Dan aksesnya juga dari Jakarta yang mau ke puncak atau puncak turun mampir dulu ke sini gitu loh, tempatnya enak kayak gini. Mudah-mudahan makin besar lagi ini ya, tempat duduknya makin ramai lagi gitu ya. Amin ya. Jadi generasi ikan Indonesia khususnya warga Bogor ya, boleh mampir ke sini ke halaman Eyang. Satu lagi ya, ini ketua chapter Cafe Racer. Di depan itu motornya banyak banget ya. Jadi Cafe Racer itu gimana sih ceritanya? Motor ya, Cafe Racer itu motor apa ya,
jenis motor sebenarnya, jenis motor. Dia kultur, karena memang dari pabrik dia stylenya begitu gitu. Kayak cikal bakalnya motor GP sekarang. Kalau misalnya GP sekarang itu GP tahun 60-an tuh yaitu Cafe Racer. Cafe Racer. Dia keanggotaannya Cafe Racer di Indonesia banyak. Banyak. Kita ada kalau di Bogor sendiri ada Karbon ya, Karbon Cafe Racer. Itu Bogor Depok. Kita menginduk ke Jakarta ada Cafe Racer Indonesia. Itu yang pusatnya kita nginduk ke dia ada di Bali, ada di Sumatera, ada setiap di Pulau Jawa, setiap daerah pasti ada. Cafe Racer Jakarta udah mampir ke sini dulu? Udah, sebagian udah. Sebagian udah. Jadi Cafe Racer Jabodetabek mesti mampir di sini juga ya, karena ini ketuanya punya tempat enak, tempat asik buat meeting, buat ngopi, kopdar, ya buat ngumpulin bisa jadi homeless ya. Bisa jadi homeless. Ya, kita sih berharap bahwa Halaman Eyang ini jadi salah satu tempat destinasi kuliner yang mana bisa menjadi pilihan, ya menjadi pilihan kita semua untuk santai, untuk dapat kuliner kelas hotel, ya seperti itu. Rasa itu aja. Terima kasih Chef Markus, sukses selalu tempatnya. Jangan lupa mampir ke Pasar Ikan Modern Muara Baru, kita bisa masak di sana. Ya, kita doakan mungkin Chef mau salam buat seluruh Indonesia, chef untuk tetap semangat ya, karena di masa pandemi ini juga ada penurunan ataupun apa, kita bisa keluar dari masalah ini semua. Untuk seluruh chef yang ada di Indonesia, tetap semangat aja, lakuin apa yang bisa lo lakuin, itu aja. Jadi kita harus berani untuk berusaha seperti itu. Itu aja, salam dari Bogor, terima kasih, salam generasi ikan. Ikan segar Indonesia.